Kita membuka kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan 8. Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan 8. Yang demikian sabdanya. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dulu sampai di kubur itu. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus, ia menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dulu sampai ke kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupannya. Haleluya. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Hati cintamu. Amin, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Shalom. Yang di atas belum. Shalom. Tuhan memberkati kita. Pertama, selamat Hari Raya Paskah, Minggu 9 April 2023. Dan saya berharap Bapak Ibu merasakan sukacita dan tidak pupus harap meski kita penuh kesulitan, pergumulan, dan masalah. Rabu kami benar-benar terpuruk karena salah satu adik saya kecelakaan dan gegar otak. Otaknya membengkak, pendarahan, dan dia pingsan sejak Rabu. Tapi menjelang Paskah kemarin, melalui doa, juga doa dari beberapa sahabat yang ada di sini, adik saya bisa siuman meskipun belum pulih benar, dan pindah dari ICU ke ruang kelas. Artinya Tuhan menjawab doa kita. Paskah selalu membuat kita tetap punya harapan. Mari kita cermati beberapa bagian tentang Paskah. Next. Paskah, Yesus telah bangkit. Ada 3 poin penting. Kebangkitan Yesus pertama-tama diketahui oleh Maria Magdalena dan beberapa perempuan lain. Saya stop. Di sana orang tidak dikubur di tanah, tapi di gua dengan pintu batu. Jadi bisa dibuka, lalu diberi ramuan-ramuan tradisinya supaya awet.
itu mahal, maka hanya orang-orang tertentu yang bisa melakukan. Yesus termasuk itu. Tapi ketika Maria dan kawan-kawan sampai, kubur telah terbuka dan mereka memberitahu pada Petrus dan kawan-kawan. Sebelum itu kita tentu masih ingat ketika ada gempa menjelang dini hari dan pintu itu terbuka, dan kita tahu orang-orang Yahudi khawatir kalau jenazah Yesus dicuri, karena pernah berkatalah Yesus bahwa dia akan bangkit. Maka mereka menyewa tentara Romawi yang terkenal disiplin tinggi. Ketika gempa, kita ingat cerita itu di Injil, kubur terbuka dan Yesus bangkit. Bahkan dikatakan dia tidak segera bangkit, dia melepaskan dari lilitan kafan di jenazah di tubuhnya, dan ada kain peluh itu yang ada di kepala, itu malah dilempit ya. Jadi kalau ada yang mengatakan Yesus dicuri, itu tidak masuk akal, karena pencuri tidak mungkin ngelempit kain peluh lalu ngudari kain kafan, pasti diambil mayatnya. Maka dua murid mendengar, lari, dan mereka masuk. Sebagian satunya di luar, lalu kemudian masuk, dan mereka melihat kain kafan sudah tidak ada, tapi dilempit di situ. Begitu juga dengan kain peluh yang rapi. Ini bukan dicuri, tapi bangkit. Next. Orang-orang yang tidak menerima, mereka memberikan berbagai isu. Pertama, Yesus dikatakan tidak disalib, katanya orang lain yang mirip dia. Tidak ada sumber yang menjelaskan hal ini. Yang ada adalah Yesus benar-benar disalib. Dan Bapak Ibu bisa mencari di YouTube tentang kain kafan Turim. Ketika kain kafan itu Yesus sebelum disalib itu dia dirawat, dan itu bekasnya ada, dengan sinar laser kelihatan bahwa Yesuslah yang disalib, bukan orang lain. Ada yang bilang itu yang mirip Yesus itu adalah Yudas. Bapak Ibu, ini pendapat yang lucu. Kita tahu Yudas sudah bunuh diri sebelum Yesus disalib. Maka poin pertama ini tidak berhasil, isu ini. Yang kedua, Yesus dikatakan bahwa ia tidak wafat. Ini tidak bisa diterima oleh akal, karena tentara Romawi jelas menjaga kubur Yesus. Tiga, Yesus diisukan dicuri mayatnya. Ini tidak mendasar. Kalau pencuri nyuri mayat, ya pasti mayatnya digotong dibawa. Nggak mungkin mayatnya diudari kain kafannya, apalagi kain peluhnya dilempit. Wah, tidak ada pencuri yang begitu baik seperti itu. Bongkar rumah, lalu dia ambil, kemudian karena ada barang yang tercecer, kemudian dia ambil sapu, nyapu dulu baru pergi. Tidak ada pencuri seperti itu. Ambil apa terus pergi. Maka isu tiga hal ini tidak bisa menjatuhkan iman Kristen. Yesus disalib, Yesus mati, Yesus bangkit. Next. Ada rekayasa mahkamah agama Yahudi. Bapak Ibu membaca di Injil Matius 28 ayat 11. Saya baca. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala sesuatu yang terjadi itu kepada imam-imam kepala, dan sudah berunding dengan tua-tua. Mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur, dan apabila itu kedatangan oleh wali negeri, kami akan bicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita itu tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini.
Jadi ada rekayasa bahwa Yesus tidak disalib, Yesus tidak mati, Yesus tidak bangkit. Tapi rekayasa Yahudi ini terpatahkan, karena kita tahu setelah itu Yesus menampakkan diri tak kurang dari 10 kali. Next. Nah, ini yang kita perlu tegaskan. Yesus disalib bukan orang lain. Ayatnya ada banyak, jelas. Yesus berdoa apa yang mereka perbuat. Hanya Dia yang mampu melakukan. Kalau orang dihukum, orang tidak salah, biasanya misuh-misuh. Kita tahu junjungan kita memberi teladan tentang kasih, tidak pernah Dia melakukan hal yang seperti itu. Dia hanya menolong orang, bukan mencelakakan orang, bukan misui, tapi mendoakan. Yesus disalib bukan orang lain. Poin kedua, next. Ini penegasan. Poin kedua, Yesus wafat, next, bukan mati suri. Ini jelas menegaskan tentang hal ini. Next. Dan kita tahu kematiannya. Yang ketiga adalah Yesus bangkit, bukan mayatnya dicuri. Ayatnya jelas pada Matius 28, 5-6. Janganlah kamu takut, kata malaikat, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dia bangkit. Next, ada poin penting, pengakuan Yesus. Saya mengajak kita untuk mengenangkan kata-kata ini. Perhatikan yang disebutkan di situ. Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah, supaya Ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan. Ini pengakuan di Injil Matius. Jadi next, hari ini kita menemukan poin penting. Paskah adalah realitas sejarah, karena ada bukti, ada saksi, ada pengakuan. Barang siapa yang tahu tentang perspektif hukum, maka ini sah. Ada bukti, ada saksi, ada pengakuan. Paskah adalah realitas sejarah. Masalahnya, next, apa maknanya bagi kita orang yang beriman? Oke, realitas, tapi apa maknanya? Maknanya adalah yang pertama, next, Yesus adalah Mesias, jalan keselamatan bagi orang beriman. Itu poin pertama. Oleh sebab itu kita selalu diingatkan, keselamatan itu poin penting, tidak bisa kita raih tanpa pertolongan Allah. Yesus adalah Mesias, jalan keselamatan bagi orang beriman. Dan yang kedua, Yesus mengundang kita untuk menjadi bagian umat beriman, umat pilihan yang diselamatkan. Ayat lain mengatakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kita masuk yang dipilih untuk diselamatkan. Saya membaca kesaksian beberapa, banyak. Salah satunya adalah orang-orang yang menjadi pengikut Kristus baru karena dia berdoa sesuai keyakinannya, tapi kemudian dia ditemui oleh Yesus.
dan akhirnya dia menjadi Yesus, menjadi pengikut Yesus, menjadi orang beriman. Kita bisa membaca, melihat kesaksian banyak sekali yang bertebaran di media sosial. Yang menarik bagi saya tidak hanya itu. Poin ketiga, Yesus melalui Roh Kudus senantiasa setia memimpin hidup orang yang beriman. Yesus melalui Roh Kudus senantiasa setia memimpin hidup orang yang beriman. Meskipun kita punya pergumulan dan masalah, meskipun kita punya kesulitan dan tantangan, tapi sebagai orang beriman kita yakin Roh Kudus menolong kita. Saya mengajak untuk menghayati hal ini karena Tuhan memimpin dan memperbarui kita. Orang yang beriman sama dengan yang lain. Saudara dan saya akan tetap menghadapi kesulitan dan persoalan, tapi orang yang beriman bersikap beda dengan orang lain. Dia memiliki pengharapan dan dia siap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara, kalau saudara menjadi Kristen tidak berarti tidak ada masalah. Tidak berarti kalau dagang pasti untung, tidak berarti selalu sehat, tidak berarti semua happy. Oh tidak, seperti manusia yang lain kita akan menghadapi. Yang membedakan adalah kita punya pengharapan. Maka poin ketiga yang penting adalah yakin bahwa Tuhan memimpin, Tuhan menyertai. Saya mengajak, yakinlah Tuhan menyertai kita. Mari kita hadapi kehidupan di dalam dan bersama Tuhan. Amin.